Gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang memperkuat dugaan eksploitasi berlebihan di kawasan hulu sungai. Bagaimana evaluasi tata kelola hutan pasca bencana ekologis yang terjadi di Sumatera? Kita bahas bersama juru kampanye hutan Greenpeace, Sekar Banjaran Aji. Selamat petang, Baskar. Selamat petang, Mbak. Baskar, kalau dari temuan Greenpeace sejauh ini, asal muasal dari kayu gelondongan ini dari mana? Ya, jadi kalau dari temuan Greenpeace ini kita fokus ke Batang Toru ya, karena tadi visualnya dan informasinya terkait dengan Batang Toru. Ada hal yang mendasar, yakni kami menemukan setidaknya dari tahun 90 sampai 2022 ada deforestasi yang lumayan besar. Jumlahnya sekitar 70.000 hektar atau sekitar 21% dari seluruh luas dasnya Batang Toru. Kini, kalau kita bicara hutan di wilayah tersebut, hutan alam yang tersisa itu tinggal 167.000 hektar atau sekitar 49% dari DAS. Itu lokasinya pun di tengah. Dan kita bisa lihat dibandingkan dengan areal perizinan berbasis lahan dan ekstraktif secara keseluruhan, luasnya sekarang ada sekitar 94.000 hektar atau 28%. Sebagian besar adalah perizinan berusaha pemanfaatan kawasan hutan dan juga pertambangan serta perkebunan kelapa sawit. Tadi udah disebutkan salah satunya perkebunan kelapa sawit. Nah, dalam cerita tersebut kita bisa lihat bagaimana bagian hulu itu sebenarnya sudah beralih fungsi gitu ya menjadi pertanian kering, sedangkan bagian hilirnya beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan juga industri bubur kertas. Jadi benar-benar hutan alamnya tuh tinggal tersisa di tengah di bagian das tersebut. Baskar, tapi Jadi untuk kalau deforestasi yang terjadi di bagian hulu itu seluruhnya sebenarnya dari perusahaan yang berizin atau ada juga yang ilegal? Nah, ini yang sebenarnya kita pertanyakan ke pemerintah, karena data ini harusnya diketahui pemerintah ya Mbak ya. Karena yang berhak melakukan monitoring dan evaluasi secara resmi itu pemerintah. Kalau dari apa yang kita lihat visual, tentu saja kita udah bisa melihat bahwa itu ada deforestasi dan ada sebuah upaya untuk menghancurkan hutan. Nah, kita udah punya data nih, perusahaan yang resmi. Nah, sekarang kita lihat perusahaan yang nggak resmi. Kalau data kami zoom in sedikit ya misalnya Mbak di sawit, sawit itu kalau data dari izinnya itu cuma 19.500 hektar. Tapi visual sawitnya Mbak itu sekarang sudah 25.000 hektar. Berarti bisa kita lihat tuh ada yang anomali di situ. Nah, kelebihan sawit itu dari mana? Itu ilegal atau legal? Nah, sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan sekarang dan jadi ruang buat pemerintah menjawab itu. Mbak Sekar, untuk ekspansi untuk deforestasi itu mulai masif di tahun berapa sampai berapa? Kami mencatat sebenarnya mulai dari 90-an udah mulai, Mbak. Jadi tadi ya 70.000 hektar tuh sebenarnya kita catatnya mulai masif tuh sejak tahun 90-an. Jadi sebenarnya ini pelan tapi pasti gitu ya, hilangnya hutan di area Das Batang Toru itu. Nah, ketika sudah terjadi dari tahun 90-an, Greenpeace melihat eh, penegakan hukum dari pemerintah sudah cukup seriuskah? Belum. Kita selama ini selalu minta sama pemerintah untuk melakukan evaluasi perizinan besar-besaran. Dan sampai hari ini itu juga yang kami tagih ke pemerintah. Karena hingga hari ini sampai terjadinya bencana yang luar biasa dahsyat yang sebenarnya kita semua nggak mau kan Mbak. Ini sebenarnya akarnya kenapa sih? Karena tata kelola hutan kita yang kurang baik. Dan dalam konteks kurang baik itu yang harus dilakukan seharusnya ya stop dulu, evaluasi dulu, dan yang paling penting di sini, pemerintah pun tahu ini, yang bagian rusak harus segera dipulihkan. Karena dampaknya jelas akan menjadi bencana kalau nggak segera dipulihkan. Kalau kondisinya sudah seperti ini, untuk reboisasinya lagi akan butuh waktu berapa lama sebenarnya Mbak Sekar? Wah, butuh puluhan tahun sepertinya Mbak. Dan bahkan nggak ada catatan ya yang bisa menjamin bahwa
seluruh ekosistem akan kembali seperti semula. Kan ini sebenarnya nggak cuma sekedar hutan kan Mbak yang hilang, tapi juga ada kondisi lanskap tanah gitu ya, karena ini berkurang juga karena erosi. Habis itu ada biota, ada ekosistem di sana, ada flora fauna yang sebenarnya mungkin nggak bisa kita temui lagi. Dan ini belum juga dikalkulasi sebagai kerugian di situ. Kalau untuk di wilayah utara Sumatera, kerusakannya terkonsentrasi di wilayah mana yang paling luar biasa? Sebenarnya kalau kita lihat di Pulau Sumatera, hampir semua das gitu ya, tutupan alam di masing-masing das itu berkurang, kurang lebih sekitar 25%. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa di daerah area aliran sungai gitu ya, di Pulau Sumatera, itu sebenarnya posisinya sekarang sedang kritis. Nah, kalau kita cek hutan alamnya berapa, sekarang tinggal ada 10 sampai 14 juta hektar atau sebenarnya kurang dari 30%. Padahal sebenarnya kita harapannya itu ya setiap das minimal ada 30% hutan yang tersisa. Tapi sekarang kondisinya di Sumatera udah kurang dari itu. Tapi kalau dari catatan Greenpeace, banjir bandang di wilayah Sumatera yang disertai dengan gelondongan kayu dengan jumlah yang banyak sekali seperti ini pertama kali atau sebenarnya sudah pernah? Sebenarnya kalau kita lihat dari track recordnya banjir, itu kan bukan pertama ya Mbak, di Sumatera sendiri pernah ada banjir besar gitu beberapa tahun yang lalu dan dulu sebenarnya juga ada gelondongannya walaupun mungkin visualnya nggak seheboh sekarang gitu. Jadi ini sebenarnya bukan pertama kali dan yang kita sesalkan adalah kenapa ini bisa terjadi gitu, kenapa kita harus menunggu sampai ada bencana berikutnya, sampai kita harus berpikir untuk menjaga hutan kita. Padahal kan harusnya nggak perlu ada bencana sampai kita punya inisiatif untuk menjaga hutan kita. Oke, investigasi dan penegakan hukum yang jelas dari pemerintah itu yang dinanti sama-sama. Mbak Sekar Banjaran Aji, juru kampanye hutan Greenpeace, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu Mbak Sekar.